Oke, mari kita langsung bedah salah satu tantangan paling bikin pusing di tempat kerja. Ngadepin bos yang insecure. Ya, bos yang nggak pede sama dirinya sendiri. Ini tuh benar-benar nguras energi banget kan? Tapi tenang, dengan pemahaman dan strategi yang pas, kita sebenarnya bisa ambil alih kendali. Coba deh inget-inget, pernah nggak sih Anda jadi ragu sama kemampuan diri sendiri cuma gara-gara manajer Anda terus-terusan nolak ide Anda tanpa alasan yang jelas? Atau mereka kelihatan nggak percaya sama sekali sama Anda dan parahnya lagi selalu nyalahin Anda tiap ada kegagalan? Kalau iya, wah Anda nggak sendirian kok. Perilaku kayak gini emang merusak rasa percaya diri banget. Tapi mari kita bongkar apa yang sebenarnya terjadi di balik sikap mereka itu. Nah, masuk ke bagian 1, mengenali bos yang insecure. Rasa frustrasi yang Anda rasain itu valid banget loh. Kerja di bawah manajer yang paranoid itu capek luar biasa. Jadi langkah pertama buat menang, ya kita harus petakan dulu nih perilaku-perilakunya. Coba cek, apakah bos Anda punya sifat-sifat toksik ini? Biasanya nih, bos yang insecure itu micromanager yang super cerewet. Karena mereka tuh kepikiran terus apa kata orang soal mereka. Terus, mereka juga pelin-pelan alias susah banget ambil keputusan. Mereka ini gila pengakuan banget, selalu mau kelihatan paling pinter dan sering ngerendahin Anda biar mereka ngerasa lebih superior. Belum lagi, harus dapat persetujuan detail buat urusan sepele. Dan secara aktif, nahan informasi dengan ngelarang Anda ngobrol sama departemen lain. Intinya, mereka ngelakuin ini sebagai cara putus asa buat ngontrol segalanya. Lanjut ke bagian 2, akar permasalahan. Tapi tunggu dulu, saya harus kasih peringatan nih. Pas ngadepin perilaku toksik kayak tadi, insting pertama kita mungkin pengen ngebales, ngelawan, atau langsung laporin ke HRD kan? Tolong jangan dilakuin. Tindakan frontal kayak gitu bakal jadi bumerang besar dan cuma bikin mereka makin defensif. Sebaliknya, kita harus paham dulu apa motif tersembunyi mereka. Nah, yang paling menarik dari slide ini tuh, kita sering mikir orang yang punya kuasa itu pede abis. Padahal riset justru ngebuktiin kalau berada di posisi kekuasaan itu bikin orang jadi lebih rentan sama insecurity. Tekanannya gila-gilaan loh, semua mata tertuju ke mereka. Di dalam hati mereka ketakutan setengah mati bakal ketahuan kalau mereka sebenarnya nggak kompeten, atau takut kehilangan jabatan kalau ada rumor PHK misalnya. Jadi mereka tuh nggak lagi ngerencanain kehancuran karir Anda, mereka cuma lagi panik ngelindungin diri sendiri. Dari pemahaman itu, kita masuk ke taktik pertama. Tetaplah bersabar. Latih empati Anda. Karena bos Anda itu mungkin lagi kewalahan atau bawa beban target yang berat. Coba deh pakai trik visual ini. Ngebantu banget loh. Bayangin aja manajer Anda itu kayak anak kecil yang lagi tantrum dan sama sekali nggak sadar dampak buruk dari kelakuannya. Ngebayangin mereka kayak gitu tuh ampuh banget buat bantu kita tetap kalem dan gak gampang kepancing emosi. Oke, bagian 3, taktik membangun kepercayaan. Sekarang, waktunya kita ubah pola pikir dari yang tadinya cuma korban jadi seorang ahli strategi. Buat bisa survive, kita harus ngebingkai kerjaan kita sebagai usaha kolaborasi bareng-bareng, bukan malah saingan. Percaya deh, saingan sama bos yang insecure itu ibarat masuk ke jurang. Anda pasti kalah. Ini dia taktik kedua, rajin-rajin pakai kata kita. Mulai deh kalimat Anda dengan kata kita buat nekanin kalau kalian itu partner kerja. Bilang aja, tenang Pak, kita bisa atasin ini kok. Atau, senang rasanya kita ngadepin masalah ini bareng-bareng. Dan yang paling penting nih, pas Anda berhasil, bagi-bagi panggung kesuksesannya sama bos Anda. Tenang, ini nggak bakal ngurangin nilai kerja keras Anda kok. Tapi secara ajaib, bakal meredam rasa terancam di diri mereka. Lanjut ke taktik 3 dan 4, ada 2 langkah krusial. Langkah pertama, tunjukin secara jelas kalau Anda itu sekutu, bukan saingan. Pastiin mereka sadar kalau Anda bukan ancaman buat posisinya. Terus langkah kedua, ini mungkin kerasa agak canggung ya, tapi kasih pujian yang tulus. Iya, nyenengin hati bos yang sering bikin stres itu emang rasanya males banget. Tapi riset ngebuktiin loh, apresiasi yang tulus itu justru bakal ningkatin pengaruh Anda dan nurunin stres Anda sendiri di kantor. Dan ini mengilustrasikan dengan sangat brilian betapa pentingnya komunikasi kita. Pilihan kata itu ngaruhnya luar biasa. Kalau Anda ngomong, saya nggak ngerti nih, atau kenapa sih kita ngelakuinnya pakai cara ini? Wah, bos yang insecure bakal langsung mikir Anda lagi nyerang kecerdasannya. Ganti gaya bahasanya jadi mode kolaboratif. Coba pakai frasa kayak, bantu saya pahamin jalan pikiran Bapak deh. Atau, keberatan nggak kalau Ibu bagiin pemikirannya di sini? Anda nanya hal yang sama persis, tapi tanpa bikin alarm pertahanan diri mereka nyala. Tapi batas antara jadi sekutu dan jadi penjilat itu emang tipis banget ya. Kalau ngasih pujian langsung itu bikin Anda geli atau nggak nyaman, jangan dipaksain ngasih pujian palsu. Jadilah sekutu yang strategis. Cukup ucapin terima kasih secara terbuka di depan orang-orang, misalnya buat proyek keren yang mereka kasih ke Anda, atau koneksi yang mereka buka buat Anda di departemen lain.
Gitu aja udah lebih dari cukup kok buat menuhin kebutuhan validasi mereka. Masuk ke bagian 4, mengembalikan kendali mereka. Jadi poin kuncinya di sini adalah manajer yang insecure itu hobi banget micromanaging karena mereka nggak percayaan dan ngerasa kehilangan kendali. Nah, taktik kelima kita ini nembak langsung ke inti masalahnya. Anda harus proaktif yakinin mereka kalau mereka lah yang pegang kendali penuh. Gimana caranya nyetop mereka ikut campur melulu? Gini, pertama, komunikasi yang over. Sampaikan terus semua update ke mereka. Kedua, transparan banget soal proyek apa yang lagi dikerjain dan lagi ngobrol sama siapa aja, apalagi kalau lintas departemen. Ketiga, inisiatif bikin jadwal evaluasi atau check-in rutin. Ingat ya, mending ngomong banyak di awal daripada Anda capek membela diri terus-terusan di kemudian hari. Nah, ada satu trik rahasia yang didukung riset nih. Gini, kalau Anda ngasih tahu bos apa yang harus dilakuin, egonya pasti langsung nolak. Jadi, gimana caranya biar mereka ngerasa kalau itu tuh ide atau keputusan mereka sendiri? Kuncinya, ubah saran Anda jadi sebuah pertanyaan. Cuma dengan nanya, bukan ngasih jawaban langsung, rasa pegang kendali bos Anda atas situasi itu bakal melonjak tajam. Ini dia contekan naskah yang bisa langsung Anda pakai. Daripada Anda datang terus ngomong dengan nada nuntut kayak, saya pikir kita harus lakuin X, coba ubah formatnya. Pakai pembuka yang aman dan ngundang respons, kayak, bagaimana kalau, atau bisa nggak kalau kita. Misalnya, bagaimana kalau kita kembangin ide Bapak yang kemarin tapi coba kita perlambat sedikit eksekusinya. Pendekatan ini tuh bikin atasan ngerasa dihargain banget, dan pada akhirnya merasa kalau mereka lah yang lagi pegang setir. Bagian 5. Menetapkan batasan Anda. Oke, mari kita bersikap realistis. Di balik semua taktik empati dan manuver strategi tadi, ada satu kenyataan pahit yang harus diakui. Pinter-pinternya Anda bersikap, itu bukan tugas Anda buat jadi terapis dan nyembuhin rasa insecure bos Anda sampai ke akar-akarnya. Kalau semua jurus empati dan strategi udah dikeluarin tapi kelakuan toksiknya nggak membaik, inilah jalan keluar terakhir Anda. Anda harus bikin batasan yang tegas. Simpelnya, cari cara buat membatasi interaksi dan kurangin waktu tatap muka sama bos Anda seminimal mungkin sambil mastiin kerjaan Anda tetap beres. Dan ini bawa kita ke pertanyaan penutup buat obrolan kita hari ini. Ya, Anda emang nggak punya kekuatan magis buat nyembuhin insecurity mereka. Tapi, dengan semua amunisi yang baru kita bahas tadi, ngejadiin empati sebagai senjata, ngerubah cara ngomong, sampai ngasih mereka ilusi kendali, apakah Anda udah siap buat mulai mengelola manajer Anda sendiri? Sekarang Anda udah punya skenario dan strateginya. Berhenti jadi korban, dan jadilah nahkoda buat karir Anda sendiri. Seru kan? Yuk langsung atur strategi Anda dan praktekkan besok pagi.